15 menit lagi kami lanjut kerja. 15 menit lagi kami lanjut kerja, udah siap kerja, kami tutup pintu, kami matikan komputer, tutup pintu ruangan kami bekerja itu, Pak. Jadi udah tutup ruangan, duduk aku di sofa sholat, Pak Ketua di ruang sholat. Setelah itu udah siap Pak Ketua sholat, duduk pula Pak Ketua di sofa di depan aku duduk itu. Jadi pergi waktu Pak Ketua sholat itu, aku nelpon sama teman aku, ada teman dekat gitu Pak, nelpon. Jadi setelah Pak Ketua sholat pergi, aku ngambil wudhu sholat lagi. Jelang agak sholat aku mau siap, udah agak hampir siap, meskipun sekusuk-kusuk aku sholat Pak, apa yang aku dengar, orang ngomong di luar itu pasti aku kedengaran juga. Jadi yang saya dengar itu narkoba, orang banyak itu mau gerebek itu Pak, yang ya banyak lah itu. Aku dengar Pak Ketua buka pintu trali, langsung bertanya gitu, langsung hidup lampu, ada apa gitu kan. Jadi orang udah marah-marah aja, udah marah, ya langsung ku siapin sholat, ku gulung-gulung mukenah tuh, ku lempar di tempat mukenah. Terduduk aku karena banyak orang di situ kan, kayak marah, entah marah sama aku, entah marah sama ketua DPRD, aku nggak tahu. Jadi aku terduduk diam aja, ya entah mau sembunyi, entah mau kemana, aku nggak tahu waktu itu karena panik kan Pak. Jadi setelah itu kan orang masa itu langsung bertanya sama aku, kok ada perempuan di sini gitu. Aku nggak tahu mau menjawab apa. Rasanya tuh kalau udah ditekan, orang udah marah, udah membentak-bentak, aku nggak tahu aku mau menjawab apa rasanya Pak. Jadi aku diam, aku ngomong sama Pak Ketua, Pak ada apa ini, aku bilang kayak gitu. Terus Pak Ketua bilang narkoba, kita nggak ada narkoba, kata Pak Ketua, bisa dicek katanya gitu. Jadi oh iya Pak, jadi aku berdiri diam lagi, cuma diam. Orang itu tanya nggak ada, aku jawab nggak ada, aku gubris. Udah marah-marah orang nggak ada, aku gubris karena aku nggak tahu mau menjawab apa gitu. Terus udah itu dicek seluruh ruangan, ditengok sampai ke atas, kayaknya itu pun didamping ketua, dan aku tetap di ruang sholat itu duduk diam sambil tanya-tanya sama orang itu, tapi aku nggak ngerespon. Terus udah turun semuanya, pergi aku masuk ruangan lagi, duduk aku di depan komputer itu. Di situ Pak ada tuduhan kami berzina, kami itu segala macam, ada tuduhan seperti itu. Jadi ya itu yang keluar di media sekarang Pak. Udah itu karena saya. Kalau ada pertanyaan ya mana tahu masih ada yang kurang gitu Pak. Kenapa memangnya staf di Gerindra tidak ada Aida yang sembuh? Sebelum ini waktu mau pilkada kemarin saya ada membantu di situ kan Pak. Kebetulan staf yang ini baru kerja di sini tuh baru masuk, belum ada 1 bulan. Jadi kalau untuk bekerja itu mungkin entah belum tahu pemikiran Pak Ketua, entah gimana. Jadi tuh waktu itu aku disuruh gitu, karena sebelumnya emang aku udah pernah ngebantu partai sedikit banyaknya gitu waktu mau pilkada kemarin gitu Pak. Apalagi siang pun aku kadang-kadang pulang kerja kan, karena di situ teman aku yang kerja di situ, siang pun emang aku sering ke situ Pak, sering aku ke situ, pulang nanti bareng teman gitu, karena teman aku yang kerja di Gerindra itu Pak. Artinya kenekanannya tidak Aida bekerja di sana, membantu ketua ini dalam membantu kerja partai ya. Iya. Ada nggak paksaan? Enggak, saya pun nggak merasa terpaksa. Iya Pak. Ini nggak apa-apa, saya tunjuk. Memang nggak ada Aida memiliki hubungan khusus dengan ketua? Tidak. Tidak ada ya? Enggak. Terus satu lagi, mengenai surat pernyataan minta maaf, itu kan hadir dan tertulis orang tua Aida. Apakah memang Afrizal itu yang tertulis itu kan perwakilan dari orang tua Pak, bukan orang tua. Perwakilan maksudnya apa? Perwakilan dari orang tua, karena sebelumnya kan Pak itu kan orang udah banyak
Jadi disuruh cepat. Waktu itu orang tuaku aku telepon ternyata waktu Pak Afrizal itu udah datang, bapak baru nelpon kalau tadi di musola mungkin nggak dibawa HP-nya. Jadi ya udahlah Pak, aku tadi cuma mau apa aja nanya aja gitu jadinya Pak. Belum ada aku cerita sama orang tua. Pak Afrizal tuh udah datang, udah menolong aku, udah meredupkan masa sedikit, udah menjelaskan sedikit Pak itu. Jadi aku minta tolong sama Pak Afrizal tuh karena ada keluarga agak jauh gitu kan Pak, ada keluarga tapi yang nggak sedekat keluarga apa gitu Pak. Jadi minta tolong Pak, mau apa tuh menolong karena orang tuaku nggak diangkat-angkat teleponnya karena katanya di masjid gitu. Pak Afrizal tuh datang itu jalin komunikasi adik minta tolong. Aku ceritain awalnya Pak apa yang terjadi gitu, aku ceritakan. Langsung Pak Afrizal. Iya. Yang Enggak, orang tua awalnya orang telepon tua. karena orang tua tuh nggak diangkat jadi belum Ibu ada tuh atau- memberi penjelasan sama orang Ibu tua. atau bapak? Yang punya HP itu kan cuma satu, sama bapak nomornya satu gitu. Jadi ditelepon aja gitu. Oh. Jadi HP tuh orang tua tuh ibu sama bapak HP-nya satu Pak. Jadi siapa yang angkat aja gitu. Apa jadinya? Karena nggak ada yang angkat kan mungkin di musola sholat tarawih belum siap. Jadi HP-nya tuh di rumah tidak diangkat-angkat, tidak kunjung diangkat. Sedangkan orang di situ bilang mana orang tuanya cepat datang itu gitu kan Bang. Berarti hubungan Aida dengan Afrizal apa hubungannya? Ada hubungan keluarga tapi jauh gitu Pak karena ada saudara dari ayah. Artinya ketika Pak Afrizal ini datang ke sana, orang tua Aida udah tahu. Orang tua aku taunya setelah nelpon aku balik Pak. Oh gitu. Setelah aku nelpon aku balik. Itu kan ada ibu-ibu satu lagi. Ibu-ibu itu anak Pak apa tuh? Apa yang sepantar sama aku kan Pak? Ya. Ya itu anak apa? Oh, anak Bapak Afrizal itu. Oh, bukan ibunya apa ya? Bukan. Itu kan sepantar sama aku itu anak. Ya, anak. Artinya ketika waktu menelpon balik menanyakan apa yang terjadi. Itu saya sudah mau pulang itu Nah, Pak. setelah surat pernyataan dibacakan. Setelah udah di jalan aku mau pulang Pak. Nah, ada satu lagi ya. Waktu kedatangan Ida pergi ke kantor Gerindra itu bareng dengan ketua DPRD atau gimana? Atau Sendiri berdua sama tuh orang. Pakai motor Pakai motor aku. Oh. Sebelumnya berbuka di mana? Sebelumnya berbuka di Bernama, berbuka bersama sama anggota Komisi 4. Nah, itu di Bernama kami berbuka. Tapi Siap dari Bernama langsung ke iya. kantor Iya, Gerindra. karena udah ada janji sebelumnya sama orang gitu. Oh, sekitar gitu. jam berapa ke kantor Gerindra Ida? Aku sampai ke kantor Gerindra dengar azan Isya. Ketua tuh datang udah sholat ke Aida atau sebelum? Oh, sebelum sholat udah datang. Kami udah kerja semuanya, udah mau pulang. Jadi makanya Pak sholat, itu tunggu Pak sholat, jadi aku yang sholat. Artinya ketika orang tua Aida menelpon balik, respon orang tua gimana? Ya, aku sih belum, kalau di telepon tuh baru aku jelasin intinya aja. Jadi sedikit banyak orang tua juga kayak di mana kamu posisi ini segala macam mau datang juga kan. Jadi aku bilang mak aku udah di jalan, nanti sampai rumah aku jelasin, aku bilang kayak gitu. Setelah besoknya masuk kantor atau gimana? Sampai sekarang? Belum. Ada kenaikan atau perintah atau sesuatu perintah dari seseorang setelah kejadian ini? Ada sekwan kami nyuruh karena masih kayak gini, istirahat dulu di rumah, besok kalau udah aman mau dihubungi lagi insya Allah, kata semoga Aida bisa diperbaiki gitu, dikasih saran juga gitu. Itu lagi ya, tadi kan Aida cerita karena ada presiden baru karena presiden lama ya. Iya. Itu yang pertama yang menghilangkan siapa, terus di dalam presiden itu apa-apa aja isinya, misalnya gambarannya kan. Bukan gambar, data. Ya data kan sebagai gambarannya data-data apa ya, dan apakah dengan ada presiden baru bisa kembali data itu atau disimpan data itu tidak? Tidak semuanya aku kembali Bang. Cuma sedikit, ya sedikit banyak adalah gitu. Yang menghilangkan presiden itu, yang menghilangkan presiden siapa? Aku. Tidak presiden hilang itu ada yang hilang. Tapi kata orang, coba kita tengok di kantor mana, tahu ada kopiannya gitu aja. Rencana kami mau lihat. Data tentang partai ya. Tentang partai ada juga, soal kantor ada juga. Nah, ketika bikin surat pernyataan, terus saya dengar dari malam itu kan, rencana mau diketik.
Tahu-tahu ada yang bilang komputer rusak. Akhirnya jadi tulisan tangan. Apakah memang komputer rusak atau tidak? Tidak. Tidak. Enggak, komputer nggak bisa. Nah, penegasannya sekali Aida, penegasannya ya. Apa dalam hal ini Aida bekerja di sana? Ada nggak tekanan dari ketua DPRD terhadap Aida? Artinya Aida, posisi Aida kan sebagai staf di DPRD, kok dipakai untuk Pak PB juga? Enggak Sebenarnya itu staf. Iya. Artinya benang merahnya kok ketua DPRD ini percaya kepada Aida mengurus partai. Bukan mengurus. Bila kerjanya beda. Karena pernah sekali menolong mungkin itu Pak. Nah, Pernah sekali menolong waktu mau pilkada itu, ada pernah sekali menolong. Mm-mm. artinya penegasan sekali lagi, Aida tidak ada hubungan pribadi dengan ketua DPRD. Tidak. Jujur ya. Iya Pak. Nah, terkait dengan peristiwa itu, apa langkah Aida selanjutnya? Langkah aku selanjutnya ya Artinya yang jelas, Artinya, Pak. sekarang kan pemulihan nama baik melalui klarifikasi pemberitaan. Nah, langkah selanjutnya apa yang ditempuh? langkah selanjutnya contohnya Pak. Apakah cukup dengan klarifikasi pemberitaan ini atau ada upaya hukum lain untuk nama baik? Mungkin sedikit kami tanggapi. Ini harapan kita. Baik. Terus atas usulan sekolah itu kan mau mengambil data untuk disalin ke siswa dulu. Ya mana tahu ada gitu sedikit banyak gitu. Jadi kenyataannya ada nggak di kemudian kita sudah data yang dalam Ada ketemu. Jadi sempat menyalin Sempat. di Dinkes Provinsi Cirebon. Iya, udah.